Halo bro, selamat datang di Wajah Datar. Di video kali ini, kita akan bahas sesuatu yang sering jadi tantangan besar bagi banyak cowok, yaitu manajemen keuangan. Banyak dari kita yang merasa salah satu bentuk kekuatan diri itu adalah kemampuan finansial. Tapi, nggak sedikit juga yang ngerasa kesulitan mengatur keuangan pribadi. Nah, di video ini, kita bakal ngomongin gimana caranya mengelola uang dengan bijak, dan gimana cara mempersiapkan masa depan lewat stabilitas keuangan. Jadi gini bro, kenapa sih penting banget buat kita, para cowok, punya manajemen keuangan yang baik? Sederhana aja, uang yang dikelola dengan benar itu bisa jadi sumber kebebasan dan kekuatan. Misalnya nih, ketika kamu punya kendali atas penghasilan dan pengeluaran, kamu jadi lebih tenang dan gak gampang stres. Kamu bisa lebih fokus bikin keputusan yang terbaik buat diri sendiri, tanpa harus terjebak dalam kekhawatiran finansial. Bayangin kalau keuangan kamu kacau, hidup jadi lebih ribet, nggak bisa menikmati momen-momen penting, selalu cemas soal tagihan, bahkan bisa mengganggu hubungan kamu dengan pasangan. Kita semua tahu, cowok itu seringkali diharapkan untuk jadi penyokong dalam banyak aspek, baik di keluarga maupun dalam hubungan. Dengan keuangan yang sehat, kamu bisa memastikan nggak hanya dirimu sendiri yang aman, tapi juga orang-orang di sekitarmu. Karena banyak konflik dalam hubungan yang sebenarnya bisa dihindari kalau urusan keuangan beres. Jadi, stabilitas finansial nggak cuma buat diri kita bro, tapi juga bisa bikin hubungan kamu dengan orang terdekat jadi lebih harmonis. Oke, mari kita bahas hal pertama yang penting dalam manajemen keuangan, yaitu membuat anggaran. Ini basic banget, tapi nggak semua orang melakukannya dengan benar. Anggaran itu kayak peta yang nuntun kamu dalam menggunakan uang. Kamu tahu dari mana uangmu datang dan kemana uangmu pergi. Dengan bikin anggaran, kamu bisa melihat pengeluaran yang nggak perlu dan mulai mengatur prioritas. Misalnya, kamu bisa bagi anggaran dalam beberapa kategori. Ada penghasilan, pengeluaran tetap kayak tagihan, terus ada pengeluaran variabel kayak belanja atau makan di luar. Nah, jangan lupa juga sisihin buat tabungan dan investasi. Saran umum yang bisa kamu terapkan adalah alokasikan minimal 20% dari penghasilan bulananmu buat ditabung atau diinvestasikan. Ini prinsip pay yourself first, di mana kamu prioritaskan masa depan finansial kamu sebelum menghabiskan uang buat hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Jangan sampai setiap akhir bulan kamu ngerasa nggak punya sisa uang, karena semua penghasilan udah habis tanpa kamu sadari. Selain bikin anggaran, kamu juga harus nyiapin dana darurat bro. Apa sih dana darurat itu? Jadi, dana darurat adalah sejumlah uang yang kamu sisihkan khusus buat situasi tak terduga, seperti kamu tiba-tiba kehilangan pekerjaan, jatuh sakit, atau ada kebutuhan mendesak lainnya. Idealnya, dana darurat ini harus cukup buat nutupin pengeluaran kamu selama 3-6 bulan. Ingat, jangan biarin dana darurat ini dipakai buat hal-hal yang nggak esensial. Biarkan itu tetap ada sampai kamu benar-benar butuh. Pastikan juga uang ini ada di tempat yang liquid atau gampang diakses, kayak rekening tabungan. Hal selanjutnya yang sering jadi masalah buat banyak cowok adalah utang konsumtif. Ini jebakan banget bro. Banyak dari kita yang kadang tergoda buat ngambil utang atau kredit buat beli barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Kalau kamu udah terjebak di lingkaran utang konsumtif, coba deh pelan-pelan lunasi utang-utang yang ada, khususnya yang bunganya paling tinggi, kayak kartu kredit misalnya. Kalau bisa, hindari utang konsumtif sebisa mungkin. Ingat, utang yang nggak perlu cuma bikin kamu semakin jauh dari kebebasan finansial. Oke, kita lanjut ke bagian yang mungkin banyak dari kamu udah penasaran, investasi. Setelah keuangan kamu stabil dan dana darurat udah siap, saatnya mulai mikirin investasi. Investasi itu cara terbaik buat meningkatkan kekayaan dalam jangka panjang dan melindungi nilai uang kamu dari inflasi. Tapi, banyak cowok yang bingung harus mulai dari mana, atau khawatir salah pilih. Nah, sebelum kamu terjun ke dunia investasi, kamu harus paham dulu satu hal penting, yaitu toleransi risiko. Setiap orang punya toleransi risiko yang berbeda-beda. Ada yang oke dengan risiko tinggi buat dapat keuntungan besar, ada juga yang lebih suka main aman. Kalau kamu masih baru di dunia investasi, kamu bisa mulai dari instrumen yang risikonya lebih rendah, kayak reksadana pasar uang atau obligasi negara. Kedua investasi ini cenderung lebih aman dan stabil, walaupun imbal hasilnya mungkin nggak sebesar saham atau properti. Nah, kunci dari investasi yang aman dan sukses adalah diversifikasi. Jangan taruh semua uang kamu di satu tempat. Sebar ke berbagai instrumen, kayak saham, obligasi, properti, atau bahkan emas.
Dengan diversifikasi, kalau salah satu investasi merugi, kamu masih punya cadangan dari instrumen lain. Selain investasi jangka panjang, ada hal penting lainnya yang bisa bikin kamu lebih tenang secara finansial, yaitu membangun penghasilan pasif. Penghasilan pasif adalah uang yang kamu dapetin tanpa harus kerja aktif. Ini bisa berasal dari dividen saham, properti sewaan, royalti dari karya yang kamu buat, atau bahkan dari bisnis sampingan. Tujuan dari penghasilan pasif adalah memberikan kamu kebebasan finansial yang lebih besar, karena kamu nggak harus terus-terusan bergantung pada pekerjaan utama. Ketika penghasilan pasif kamu udah cukup buat nutupin pengeluaran hidup, disitulah kebebasan finansial dimulai. Sekarang, mari kita bahas sedikit soal utang. Kalau kamu punya utang sekarang, jangan panik dulu. Utang itu bisa jadi alat yang baik kalau dikelola dengan bijak. Tapi kalau enggak, dia bisa jadi beban yang berat. Tipsnya adalah prioritaskan pelunasan utang dengan bunga tertinggi dulu. Misalnya, kalau kamu punya utang kartu kredit, lebih baik fokus bayar yang itu dulu, karena bunganya biasanya lebih besar daripada utang lain. Kalau memungkinkan, konsolidasikan utangmu. Artinya, gabungin semua utang jadi satu pinjaman dengan bunga yang lebih rendah supaya kamu nggak pusing bayar cicilan dari banyak tempat. Pada akhirnya bro, semua yang kita bahas ini ujung-ujungnya menuju satu tujuan, yaitu kebebasan finansial. Kebebasan finansial bukan berarti kamu harus jadi miliarder, tapi tentang bagaimana kamu bisa punya kontrol penuh atas uangmu tanpa merasa tertekan. Dengan kebebasan finansial, kamu bisa bikin pilihan hidup yang lebih baik, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan tentu saja menghindari stres akibat masalah uang. Nggak cuma buat dirimu sendiri, stabilitas finansial juga penting buat hubunganmu. Banyak konflik dalam hubungan itu sebenarnya disebabkan sama masalah keuangan. Jadi dengan memiliki keuangan yang sehat, kamu dan pasangan bisa lebih harmonis merencanakan masa depan bersama. Beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk memastikan keuangan dalam hubungan tetap sehat adalah bikin anggaran bareng pasangan, diskusikan tujuan keuangan jangka panjang, dan pastikan ada transparansi soal kondisi keuangan masing-masing. Jangan biarkan masalah uang bikin hubungan jadi retak, bro. Kalau semuanya transparan dan ada rencana yang jelas, kamu dan pasangan bisa jalan bareng menuju tujuan yang sama tanpa ada konflik. Nah, itulah beberapa tips manajemen keuangan buat kamu. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa jadi langkah awal buat kamu memperkuat diri lewat stabilitas finansial. Ingat, keuangan yang sehat adalah fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Makanya kita harus terus belajar dan upgrade diri kita. Kamu bisa belajar dari mana aja, dan di YouTube pun banyak yang membahas masalah keuangan secara mendalam. Nggak cuma buat diri kamu, tapi juga buat orang-orang yang kamu sayangi. Sampai sini dulu obrolan kita kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Keep strong, stay real, dan sampai jumpa di video berikutnya.